Ibu juga seorang akademisi, saya minta ini ditulis. Apa yang Ibu rencanakan tadi, supaya ada nanti pertinggalnya. Keinginannya Bang Halis tadi terpenuhi, keinginannya Bang Jaya juga terpenuhi. Walaupun itu barangkali resep pedas Melayu, bubur Melayu, atau barangkali resep-resep dari Istana Maimun. Mungkin perlu dilacak kembali. Betul. Kalau tidak ada pertinggalnya, Ibu pergi, yang lain udah Saya ada melupakan. kumpulan namanya Barisan Putri Melayu. Jadi di sana saya mengumpulkan beberapa putri Melayu walaupun hilang pergi. Saya ingin mendidik generasi putri Melayu agar mereka mengenal hidangan-hidangan lama tradisional khusus Melayu Delhi. Jadi buku ini, resep-resep ini sedang saya tulis ya. Nah, dibantu mana? Saya insya Allah nanti kita buat bukunya. Iya. Nah, Saya tertarik ini, Bu. Apalagi ada putri-putri Melayu di sini. kalau saya cerita sejarah, saya ini kan praktisi kesehatan. Iya. Saya dokter. Ya, saya nggak pernah terpikir saya jadi penggiat kuliner Melayu. Nah, tetapi saya dan saudara saya 7 bersaudara, kami selalu itu kumpul untuk buka puasa bersama. Nah, waktu orang tua ada, kami tidak kehilangan gitu. Nah, tetapi ketika orang tua, makcik kita, semuanya satu demi satu berpulang, ya kan, kita kumpul lagi, kok seperti ada yang kurang di Ramadan kita ini. Apa gitu ya kan? Loh, kita nggak pernah lagi merasakan bubur pedas. Kita tidak pernah lagi merasakan hidangan-hidangan orang tua kita dulu. Nah, kita udah tergerus dengan hidangan-hidangan baru, hidangan-hidangan imported, ya kan, yang kita perkenalkan pula sama anak-anak. Tapi ini masalahnya, Bu Jenab. Inilah awalnya Saya potong, Bu Jenab. Ya. Apa sebab makanya kita bubur pedas itu tidak menjadi makanan rutin kita atau apa? Karena kita sudah membiasakannya itu, bahwa bubur pedas itu hanya pada saat di bulan Ramadan. Kan begitu. Nah, saya sebelum apa lagi, satu masakan Melayu yang masih sampai saat ini sebagai pengganti cake sebenarnya. Tapi ini juga sudah ditinggalkan oleh masyarakat Melayu. Itu adalah rasidah. Ya kan? Ya. Saya hari ini, Pak, hari ini saya mau arisan ke Binjai setelah kita ini. Saya tadi malam buat kue rasidah untuk dibawa ke arisan. Nah, saya tunjukkan ya barangnya. Mana dia? Ya, ini nampaknya Bang Halis sudah baunya udah sampai itu. Iya. Ada, Bu Jenab. Lebih dicuil. Ayam makanya saya makanya selesai training, saya akan ke Binjai. Kami arisan. Arisan ini bukan orang Melayu, tetapi saya sebagai penggiat kuliner Melayu, saya senantiasa membawa hidangan-hidangan Melayu ke setiap acara. Iya. Mantap. Jadi macam mana luar cara biasa sampai ke Jakarta ya? Nggak usah ke Mana sampai ke Jakarta kata si Is. Sampai Bang Halis saya cukup, Bu Jainab, nggak usah sampai ke Jakarta. Kopi bareng boleh saya bawa. Saya potong dulu, Bu Jenab. Ini juga masalah rasidah nih. Kita juga ikut bersalah karena selalu menampilkan rasidah ini pada saat acara pernikahan atau perkawinan. Tidak menjadi makanan yang kita gantikan, sudah diganti oleh cake, kan begitu. Betul. Nah, saya bubur pedas pun itu waktu saya kan berapa bulan ini sudah pensiun. Saya di kantor setiap ada event, bahkan bazar Hari Kesehatan Nasional, saya membawa bubur pedas sebagai hidangan di stand kami. Jadi ini saya terkenal. Kawan-kawan saya baru-baru ini kami undangan di Gria Band. Jumpa dengan teman lama, berjejer mau salaman. Semuanya mendekat merapat ke saya karena kita jarang jumpa. Apa kata kawan saya yang orang Batak? Kalau lihat kakak ini, aku ingat bubur pedasnya. Jadi ini, jadi saya bilang, wajahku ini rupanya udah macam bubur pedas kalian lihat. Apakah sepedas yang kalian duga? Nah, 100 daunan. Saya Bu Jenab, tunggu dulu.
Kenapa ada Ah, yang menyebutkan bubur pedas atau bubur pahit? Apa yang membedakannya? Karena daun-daunan yang masuk ke dalam Kalau itu, dia kalau membawa kami pahit. menyebutnya bubur pahit, jarang kami menyebut bubur pedas. Betul. Nenek saya pun tidak selamanya menyebutnya bubur pedas. Mengatakan juga dengan bubur pahit. Nah, berapa waktu yang lalu saya di radio siaran itu perspektif bubur pedas dalam filosofi kesehatan. Nah, Oh. kenapa di bulan Ramadan? Ya, Nah, itu ada, itu udah kami tuntas. Ya, perspektif bubur pedas dalam filosofi kesehatan. Nah, jadi ini apa namanya? Kenapa di bulan Ramadan? Tapi tidak harus di bulan Ramadan. Kapan saja boleh di hari dingin, ya. Nah, tapi di bulan Ramadan itu kita bangun malam, kemudian kita juga ibadah cukup panjang, ya. Jadi istirahat kurang. Nah, dengan mengkonsumsi bubur pedas yang dia di sana rempahnya banyak, menghangatkan tubuh, sumber gizinya ada karbo, ada protein, ya. Kemudian seratnya juga tinggi. Ini menyehatkan pencernaan. Jadi ada filosofinya bubur pedas ini, kenapa dia tampil di bulan Ramadan. Iya betul, karena kan tidak ada ininya ya. Jadi kan orang kan sekarang kan mau cari instan ya. Tidak lagi mengambil daun-daun yang fresh. Oh, sudah menjadi apa ya? Sudah jadikan bubur. Dan itu dijual. Nah, Dan itu saya dijual. dengan anak-anak Melayu, ya, pemuda-pemuda Melayu di Percut, saya minta daun sekentut. Nah, mereka itu payah Bunda, itu hanya di semak-semak katanya. Biar kita tanam di sini. Saya udah dapat daun belunta, sudah dapat daun apa. Jadi orang penuh bunga, saya mau halaman kecil saya ini saya tanami dengan Ibu, saya saran aja ya Bu ya. Kadang-kadang ada orang setelah dengar bicara Ibu ini ada yang jadi ngiler, jadi kepengen ya. Kenapa Ibu tidak berpikir juga adanya jualan gitu ya? Maksudnya jualan bisa saja Online lah, dalam biar bisa bentuknya kami pesan tidak dari rutin. Jakarta. Jadi kayak contoh ya Bu ya. Anak saya itu buka jualan di Instagram. Itu ngirimnya sampai ke Magelang, sampai ke Medan, sampai kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya kita mau makan bubur pedas atau bubur pahit tadi, kan kita bisa tinggal order. Nah, Ibu tidak perlu tiap hari jualannya. Mungkin tuh anak-anak mainkan di online gitu. Dikatakan oleh Ibu Jema Ya, Bang. tadi, masakan Melayu itu tidak akan tak tahan lama. Ya, itu bedanya barangkali. Tapi beberapa tahun ini saya setiap Ramadan Sabtu Minggu saya buka. Ya saya buka. Dan itu saya jual secara online. Ada juga yang datang ke rumah. Nah, ada juga yang pesan untuk perhelatan. Tapi memang saya terkendala. Inilah saya baru beberapa bulan saya tidak aktif, sudah purna bakti. Zainab, tinggalkan alamatnya sama Pak Jaya biar dikasih di WA. Nanti kalau kita ke Medan biar kita mampir. Oh gitu. Ya, kemudian jangan lupa tadi inventarisasi makanan-makanan. Kapan kita ke Medan, kapan kita kopi darat, saya bawa ikan dan Jadi tadi sebenarnya si Ibu bilang banyak yang kepingin. Saya dari mulai awal pembicaraan udah ngeces ini, udah belum lagi sarapan pagi. Udah bicara makanan. Ada satu, ini saya juga kecewa dengan Masjid Raya Al-Maksum. Nah, saya selama pandemi tidak ke sana ya, tidak lagi menyajikan bubur pedas pada bulan Ramadan. Bubur sop yang disajikan. Jangan kecewa Bu, itu adalah peluang bagi Ibu untuk membuka warung. Iya, Ibu yang harus buka itu. Bu, jadi begini Bu, satu persoalan, macam sekarang lah, yang paling praktis. Makanan sehari-hari yang bisa saya makan sebentar lagi, yang dimasak tanpa minyak, itu apa saran Ibu? Iya, gulai masam. Gulai masam ikan, Pak. Itu rempahnya ya seperti rempah gulai biasa, tapi tidak menggunakan bawang putih. Ya, dia serainya digiling, kemudian itu setelah dihaluskan bumbunya, menggunakan cabai, bawang merah, jahe, kunyit sedikit, ketumbar ya. Kemudian serai yang bagian putihnya itu dihaluskan di tanah, di panci. Ikan yang sudah dibersihkan dimasukkan, kemudian berilah asam potong, tomat, daun kemangi. Nah,
Kemudian boleh juga diberikan cabai rawit bulat-bulat. Nah, jangan lupa kasih garam. Ya Bu, Bu, Kalau tanpa garam. Ibu dari tadi biasa saya udah pusing. Sekarang saya kalau masakan ada bumbu yang udah instan itu tersedia. Jadi udah pusing saya. Nanti aja lah kita ke Medan lah kalau gitu. Bu Jenab. Kalau yang penting ada masa itu listrik nggak mati, ada blender. Kemudian kompor gas, nggak kayak zaman dulu lah, giling di batu giling lama. Bumbu yang segar, fresh. Kenapa kita harus bumbu instan? Bu Jenab, sekarang ada orang di Medan sebagian besar sudah beralih kepada masakan Korea maupun masakan Jepang. Karena minyak itu yang tadi itu yang dianggap agak itulah yang mau kita kita hambat, termasuk pada generasi-generasi. Makanya saya membentuk Barisan Putri Melayu, ya, mendidik putri-putri ini, putra juga boleh. Dan karena itu saya juga memasukkan anak saya kuliah di Poltekpar, laki-laki itu yang saya masukkan itu. Nah, kenapa? Jadi ketika dia ujian, dia menampilkan gulai masam ikan senangin, itu nilai A dia. Ya. Kita lihat sekarang nih kan Bu ya, saya kembali melihat inovatif ya apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ataupun apa, khususnya Tebing Tinggi saya ambil contoh ya. Mereka itu kan agak dipusingkan dengan dulu ikon mereka tuh lemang kan gitu ya. Nah lemang itu kan tidak selamanya habis, tapi mereka berinovatif menjadikan lemang itu tadi masakan sushi, masakan Jepang, masakan apa Korea ya. Dengan menaburi, ada yang pakai abon, sushi ada yang Jepang. pakai apa. Nah, ini justru sudah Tebing Tinggi sudah jadi lebih terkenal dengan lemang sushi kan begitu. Nah, ini kita harapkan masyarakat Melayu juga ya dengan masakan-masakan spesifiknya ya dimodernisir, tapi dengan tidak menghilangkan apa Melayunya gitu. Inovasi namanya. Ide yang bagus itu, boleh nanti kita coba. Ini mungkin Ibu Jenab harus meninggalkan apa kita ini. Iya. Tapi terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Jenab. Terima kasih Bu Jenab. Buat kita punya penonton. Saya senang sekali ya. Boleh kita bincang-bincang yang lain di lain waktu. Makasih Pak Jaya semuanya. Ya, Ibu nggak ada pesan buat pemirsa supaya jangan menggunakan banyak kali minyak gitu? Ya. Pesan saya, kita tidak perlu heboh dengan kelangkaan minyak. Kenapa? Karena banyak hidangan-hidangan yang tidak perlu menggunakan minyak, mengolahnya, dan cukup lezat untuk dihidangkan dan dirasakan. Oke. Saya kira selesai. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Yuk, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.